Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ira Rahmawati, mahasiswi semester 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Nah, kali ini saya akan mengapresiasi sebuah novel dan pastinya kalian juga sudah tahu siapa penulisnya. Kali ini saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Ayah. Pastinya kalian sudah tahu dong siapa penulis dari buku ini. Sebelum saya mengulas isinya, saya akan mengulas identitas dari buku ini. Penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka pada akhir Mei 2015. Nah, tebal halamannya teman-teman sekitar 396 halaman. Dan buku ini juga sudah memiliki ISBN. Nah, ISBN-nya terdapat di belakang teman-teman. Buku ini merupakan novel fiksi Indonesia. Cerita yang masih berlatar belakang di Belitung. Sabari, Tamat, dan Ukun adalah sahabat yang tidak terpisahkan. Tetapi, tetap saja, dalam persahabatan ada perbedaan-perbedaan yang membuat mereka menjadi semakin dekat dan seperti keluarga. Seperti halnya dalam masalah pelajaran, Tamat dan Ukun selalu bersaing untuk menghindari ranking terbawah. Sementara Sabari melenggang mulus di peringkat teratas, ibarat langit dengan bumi bukan? Namun, dalam hal cinta, Tamat dan Ukun mempunyai selera yang sama. Sudah banyak gadis yang disukainya, hanya sebatas suka. Sedangkan Sabari tidak pernah sekalipun ingin merasakan apa itu cinta. Dia selalu menganggap orang yang jatuh cinta adalah orang yang sudah gila, teman-teman. Nah, ceritanya semakin seru kan, teman-teman? Alur cerita menjadi lebih menarik tatkala Sabari mulai merasakan cinta kepada salah satu gadis tercantik, yaitu Marlena. Perjuangan untuk mengejar cinta sejatinya tidak pernah sedikit pun goyah. Sebuah romantisme cinta yang tidak kalah hebat dengan cerita Romeo dan Juliet. Perjuangan Sabari untuk mendapatkan Marlena akhirnya terbayar sudah. Mereka menikah dengan dikaruniai anak, Zoro. Itulah panggilan bayi mungil dan mempesona. Tidak berhenti di sana. Sabari akhirnya merasakan getirnya hidup. Ditinggal seorang istri yang menikah dengan orang lain. Kemudian mengasuh anak dari kecil hingga usia hampir 3 tahun. Mendengar ucapan pertama dari si buah hati dengan sebutan ayah. Setelah beranjak umur 3 tahun, Zoro kecil diambil paksa oleh sang istri atau Lena untuk hidup dengannya. Kehidupan Lena tidak jauh beda. Zoro diambil paksa oleh Lena dan membuat Sabari menderita hingga depresi. Di antara semua itu, pesan yang paling mencolok adalah tentang arti sebuah keluarga, di mana Sabari yang selalu mendambakan Zoro agar datang di pelukannya, berkumpul dengannya, dan melalui hidup seperti orang lain, menjadi ayah dan anaknya, dan bisa mengajari anaknya untuk menjadi sosok yang lebih tangguh dan bisa dibanggakan. Segala pengorbanan sudah dia lakukan untuk cintanya kepada istri dan juga cintanya kepada seorang anak atau buah hati, sosok yang tidak ingin melihat anaknya menderita dan menangis. Tulisan ini benar-benar menggunakan bahasa yang mendayu-dayu. Ayahku, kini aku telah datang. Ayahku, lihatlah, aku sudah pulang. Nah, kata-kata itu terdapat pada halaman 384, teman-teman. Nah, tidak hanya itu, teman-teman. Di dalam buku ini terdapat kata seperti, ingat boy, dalam hidup ini semua terjadi 3 kali. Pertama, aku mencintai ibumu. Kedua, aku mencintai ibumu. Ketiga, aku mencintai ibumu. Terdapat pada halaman 394. Masih banyak lagi dalam cerita novel ini. Banyak cerita yang mengandung pesan yang ingin disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Sebuah alur cerita
yang dijumpai pada novel-novel lainnya. Bahkan pada novel Andrea Hirata sendiri yang lebih dulu diterbitkan, buku ini sangat memotivasi bagi kita. Nah, buku ini sangat cocok untuk dibaca teman-teman. Buku ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan perjuangan seorang ayah. Ayah memang tidak melahirkan, tetapi ayah yang berjuang untuk kehidupan kita.